Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Saya akan membahas tentang simbolik tentang anak Allah. Ia terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Dikatakan dalam bahasa aslinya, en harki en hologos kai hologos en prontos theon kai theos en hologos. Firman telah ada dari mulanya, dan firman ada di dalam Allah, dan firman adalah Allah. Ya, begitu juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 dikatakan, aku keluar dan masuk dari Allah. Kenapa dia keluar masuk dari Allah? Karena dia adalah firman. Itu sebabnya di Yohanes tadi dikatakan en harki en hologos kai hologos en prontos theon. Ya, firman ada di dalam Allah. Ya, itu sebabnya firman ada di dalam Allah, dan setelah itu firman keluar, ya, firman keluar itulah disebut dengan kata anak. Ya, sebelum firman itu keluar, dia ada di dalam pemikiran Allah, dikandung dalam pemikiran Allah, lalu dilahirkan. Ya, itu disebut dengan anak, karena firman Allah itu satu, maka disebut kata tunggal. Ya, itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal dari Bapa. Ya, anak tunggal, yaitu firman yang menjadi manusia. Ya, dan itu sebabnya dalam kodrat ilahi, ya, Yesus adalah firman Allah, yaitu satu dengan Allah. Itu sebabnya Yesus sebagai kodrat daripada Allah itu sendiri, karena dia firmannya. Lalu kodrat kemanusiaannya diambil oleh daging Maria, darah Maria, dan tulang Maria. Ya, makanya disebut juga dengan kalimat 100% Allah dan 100% manusia. Dari mana 100% Allahnya? Dari firman Allah, bukan Allahnya, tapi dari firman Allah, dan manusianya adalah kodrat daripada Maria, mengambil daging Maria dan tulang dari darah Maria. Ya, yang menciptakan segalanya, ya, segala sesuatu dalam firman dalam Yohanes 1 ayat 3, dalam segala sesuatu diciptakan oleh dia. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ya, Bapa menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, dan berfirmanlah Allah jadilah terang. Ya, di situ sudah ada Bapa menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, lalu Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan ruah Elohim merah efet. Roh Allah mengerami air. Kenapa mengerami? Karena air ada sumber kehidupan. Jadi Roh Allah adalah sumber daripada kehidupan. Itu sebabnya Kejadian pasal 2 ayat 7, ya, setelah Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, lalu dihembuskan napas hidup dan manusia itu hidup. Jadi Roh Allah berfungsi untuk menghidupkan. Ya, itu sebabnya dalam kitab Matius juga ayat pasal 3 ayat 16 dan 17, setelah Yesus keluar dari air, Roh Allah turun seperti burung merpati. Kenapa seperti burung merpati? Karena yang mengerami dalam simbolik dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 adalah unggas. Itu sebabnya disimbolikan seperti burung merpati. Dan berikutnya dikatakan Roh Allah, berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi yang menciptakan terang adalah firman Allah, logos itu sendiri. Ayat 6 berfirmanlah Allah, ayat 10 berfirmanlah Allah, dan seterusnya berfirmanlah Allah. Itu sebabnya Yohanes katakan segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh firmannya, logos itu sendiri. Ya, sebelum Yesus itu menjadi Kristofani. Ya, itu saja yang dapat dibagikan. Ya, kiranya memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.